Perkenalkan, nama saya Nindi. Dan saya Ega. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk belajar mengenai benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang panjang pendek bunyi. Di dalam sebuah lagu terdapat panjang pendek bunyi. Panjang pendek bunyi pada sebuah lagu disebut pola irama. Nah, untuk mengetahui panjang pendek bunyi pada sebuah lagu, mari kita perhatikan lirik berikut ini. Di bawah lirik lagu tersebut, terdapat garis pendek dan garis yang panjang. Tanda garis yang pendek, kita akan menyanyikannya dengan bunyi yang pendek. Sedangkan tanda garis yang panjang, kita menyanyikannya dengan bunyi yang panjang. Nah, sekarang mari kita dengarkan cara menyanyikannya. Halo, perkenalkan. Kata-kata adalah perbendaharaan kata atau susunan kumpulan kata yang dimiliki, diketahui, dan dimengerti oleh seseorang dan digunakan oleh orang tersebut saat membuat kalimat. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi mengenai kosakata melalui ilustrasi yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Di sekitar kita ada banyak benda. Ada benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk. Adapun contoh dari benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar lingkungan kita yaitu yang pertama, contoh benda hidup. Di antaranya pohon, kelinci, kupu-kupu, dan manusia. Sedangkan contoh benda tak hidup di antaranya yaitu bola, rumah, pagar, baju. Udin dan Lani sedang bermain bersama. Udin membawa kucing peliharaannya, sedangkan Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari, Udin memberi makan kucingnya, sehingga semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya, karena boneka termasuk benda tak hidup sehingga tidak mengalami pertumbuhan dan tidak memerlukan makanan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah mengalami pertumbuhan. Ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Benda tak hidup tidak dapat bergerak dan berpindah tempat sendiri. Benda tak hidup yang bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, dan terbang. Setiap benda hidup membutuhkan makanan dan minuman. Sedangkan benda tak hidup tidak memerlukan makanan dan minuman. Benda hidup membutuhkan makanan dan minuman agar dapat bertumbuh besar dan tinggi. Tinggi badan kita bertambah sejak bayi sampai sekarang. Tumbuhan dan hewan juga dapat bertambah besar dan tinggi.
Benda tak hidup tidak dapat bertambah besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Benda hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk menjaga kelestarian. Benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Halo, perkenalkan nama saya. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Salah satu benda yang ada di kelas adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Sekarang, kita akan mengenal simbol dan bunyi sila keempat. Cobalah untuk klik lambang Garuda yang ada pada dinding kelas tersebut. Simbol dari sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Adapun bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol sila keempat Pancasila digambarkan dengan gambar kepala banteng. Gambar kepala banteng adalah gambar buatan manusia, sedangkan banteng merupakan hewan ciptaan Tuhan. Banteng termasuk benda hidup. Setiap benda hidup membutuhkan makan. Banteng senang makan rumput. Banteng berpindah tempat dengan cara berjalan dan berlari. Sekarang, halo, perkenalkan. Halo, perkenalkan. Halo, perkenalkan nama saya Nindi. Dan saya